Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya mau mengingatkan tonton sampai habis agar tidak gagal paham atau salah mengartikan. Semoga video kali ini menambah wawasan kita dalam beragama dan bermanfaat buat dunia maupun akhirat. Amin. Oke, selamat menyaksikan kajiannya. Orang kafir itu kenapa disebut nompo kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa jek mungkuri pangeran. Ini tangannya tangguri geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditebir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab kae kok ndadak kok tangan kiwa ijek mungkuri napa pangeran. Iku dadi ditebir semuanya serba napa sulit. Niki rumah soal sampean anut riwayat kula niku namung cerita riwayat monggo nggih. Soal kesimpulan terserah hidayah jenengan masing. Dene kula terang. Masalah orang-orang masalah kula terang. Kula cerita riwayat riyen. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Ngendikane kanjeng Nabi, "Manaku sibahu tibat." Wong kok nganti di kitab pangeran mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, "Alaika qala wa ta'ala faso fayuhasabu hisabai." Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya di kitab sebentar. Dawuh kanjeng Nabi, "Zaka al-irdu wa al-ardu." Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manlu bisa kitab kutiba. Saya itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengeran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah. Terus lalu kekuatan iman itu gimana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saja ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang. Ada saya Muhammad bin Abdul Ma'ruf juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini guys, sampai ngerti karismanya la ilaha illallah Muhammadur. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apa, kira atau melakukan yang berbeda. Dia mau modal itu iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal tak alam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia rasa enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbaik? Tidak. Wabah mau dinopo? Tidak. Terus kata Tuhan ini riwayat tafsir. Rasa buat tafsir yang hadis. Nafsir malah di. Ya rasa simbol loh. Rasa nopo. Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas. Di toko nopo? Berangkas kotak pok. Disimpan di gone pok. Tersegel. Ya kamu punya amal baik saya simpan di kotak di pok. Tersegel kata Tuhan. Setelah pok itu dibuka ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo, kapal tu misalnya nopo. Jadi timbangan apa sih kali? Nopo, jadi pusing itu kali. Banjur guys, soalnya kalau saya mau gampang, soalnya kapal tu misalnya kali. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat la ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Idlayat kulu ma'awah se'on. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola itu tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan nggak punya awal negur kan, tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat sombong. Kalau ini foto itu macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Kalau nggak yang gampang itu sing sama. Wah, sama likur kalau Allah mesti melang sama likur. Sama likur udah walau likur gak beda sama likur. Kalau likur saraf, nopo? Karena nggak mungkin tanggal bener. Rasanya tadi. Tengene hadis Bukhari ini di ilmu mawon iki sampean ora tau hati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imane. Sak titik wiji sawillah, mbok ning neraka atusan taun tak tetep sampean keluar dari apa? Nah, bahkan Nabi ngendikan nisfu wasni miskol darote, bahkan separuhnya. Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake jeneng napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran fisik. Kebetulan saya itu teringat ayat anjala minas sama imaan fasalat saudiatum deboseria fakta malasai mujabatar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih. Maka sah dipakai
Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan, yang campur ayam, nopo uyah, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, tak apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo air dan tetap mensucikan setelah diserap. Saya bayangkan tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor tidak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu sudah hilang, sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Ini kalau cerita-cerita ilham. Dan itu kalau delok tentang lemari pulau itu di sini kitab. Tapi saya terakhir itu bukan kitab, pulau nggak ada lemari dan kayu jati. Semua delok. Saat itu pulau paham, ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air, pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau orang kuno di dalam tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Bocor kasat mata itu sudah tidak ada air. Tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air. Sifatnya nggak pernah rubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu tidak dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa kuat ya. Goblok-goblok bilang dia. Itu jadi nopo iman. Di PD mawon ada orang mau tenang mawon. Kalau dibuat nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak Anda suatu saat tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampai Anda juga mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian atas dia tenang. Terutama untuk jatah minimal 1 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang juga atas ya jatah pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar. Itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Jadi pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikannya nanti saya ini diutus sama kalian sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Masalahnya gini, wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip iman, mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kok jadi dua. Rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan. Makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuh. Ini. Mau pengiran itu gengsinan, tenang mau. Di bulan itu kadang mau kasih sapa dulu. Nanti pulau support di pengiran gengsinan. Pengiran itu isinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat cerita ini kan hadis sobat yang Bukhari. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi wong sing butuh-butuh kok sampai-sampai itu minta syafaat di Nabi, bahwa cara ini bersuara. Sehingga ini cara elek, biasanya musuh-musuh di sapaan, suatu sekitar puluhan tahun yang merokok ratusan. Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun gusti tak, dulu pun buatan yang malaikat, dia menyapa hati, gulai, digulai sing cek rupa manusia. Baru aja entek. Terus kata Tuhan, saya itu apa hadisnya? Syafa'atin nabiyun, wa syafa'atil malaika, walam yakto ila rabbul alamin. Malaikat terus nyafa'ati, nabi sama. Mas kali aku turun. Kali aku turun. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusia iso nyafa'ati malaikat, apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dak qabdotan minarin, terus Allah ngambil satu qabdoh, satu genggaman rokok. Sing malaikat nek nabi wis ora saking parahe dadi geni. Ya dengan ngono kedhe dadi ku. Dadi malaikat kok nyafa'ati wis ora ora, kok dadi napa? Ini cuma pengiran izin, gara-gara Nabi nyafaati, malaikat nyafaati. Akhirnya terus pengiran Pak Aku tak waktu dan minare terus dibuat tengah rumah hayat, lemaul hayat, sudah dibuang. Dari malaikat, wah nanti ya saya tidak tahu. Padahal terus gara-gara iman, tepatnya itu dulu wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak remut. Lain sama kudu bangga, iman bangga. Karena gue tanggung, nak neng neraka, paham ya? Karena cocok niru. Iman gue tanggung itu warga rai itu, iman gue tanggung teng neraka. Mereka gara-gara gue iman aneh neraka itu melebu. Jadi iman gue tanggung teng neraka. Mereka gue alasan sebenarnya gue berambut warga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin, bahwa Tuhan itu gengsinan. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi Dawe Nabi
La ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya anak tutolikin Sarai Fatul Mu'in yang arang saya tapi bakar satu itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Jadi darah ini 40 kakean, 46. 40 wali itu, wali abdal sekitar. Lain itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat kata Nabi, kalau kurang ditambahi apa? Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karya 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karya 6. Karya 600 itu karya apa? Nah, karya 6 ini yang diterima wali abdal ini mau berbuat kajinya ikhlas. Ya sama duit yang halal, sama yang bener kabeh. Pokoknya walhasil bener kabeh. Lah wali abdal itu kan wali tenang, makanya wali tenang itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kancane, itu dia sing ditompo ngono Pak. Sakit. Dene sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau dijadikan apa? Lalu dia jawab pengirannya. Atas ki ala man khola korsakhiyah wa ana asholahiyah. Nanya uang. Kue kok apa ngeromani dat sing gawe lomo. Kue dulu lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Lah zaman haji keliru-keliru jadi mantep napa ditompo. Tapi kudu cuma mantep kok ojo krono mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krono bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Gua ditompo tenan. Kau lagi tambah tenang. Jadi ditambah ada itu perkaranya awon akal loma ini tidak senopo. Kami tetap orang pesan ngeri lebih orang ngeri banget biasa mau. Sebab yawamarul mujrim, napa yawamarul mukminina minati napa ya alum banyak iki berbeda. Jadi kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga kan. Dia sampai tahu kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampai lakukan, karena ini tidak mudah. Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang-orang masa, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Siapa Nabi? Apa kalian kalau punya unta banyak? Di antara unta yang sangat-sangat banyak. Apa kamu gak niteni ya? Kata sahabat iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda, atau masuk untuk Arab murah, kupingnya sudah diguntingi. Mereka kumpul untuk dia, bertanya apa di titik? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Paman istata'a ayuti laburatahu kalian kalian. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga, neng orang-orang masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya akan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelip berbalik malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah, asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi buat semuanya ini dong. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit kenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti kita ini min asaril wudu. Lupa tadi kita nggak bosan kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau ini kamu, aku dulu rasa ngelakoni tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni di tanwin tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini? Jempol terapik. Jempol siapa somate wudunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru ada. Ini seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudunya ini. Terus
penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, di belakang kan, ilaku fahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya boleh umatku dengan orang-orang masyarakat, aku tak ditanya tingkat sinar nih min asaril, hurran mukhajali min asaril. Pamanis tato ayutilah guru tahu kalau jika orang itu ingin sempurna wudhunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Loh, betul tadi itu penting saya terang. Mereka orang-orang master itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan ya. Jadi malaikat yang ngawur karena nanti malaikat ngawur garus nopo. Nah, kalau nanti cek tentang hadis, kalau nanti ngimpi barang ini selain tentang hadis, kalau nanti ngimpi tenang. Tentunya itu modelnya. Ngomong sing ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujimu nabi simahum kaya qadu bin nawati baladan. Jadi orang-orang maksiat sing biasa maksiat otomatis raine peteng. Mbon raine peteng galah nyampe kiri. Mbon niku jenenge yu'raful mujimu nabi simahum kaya qadu bin nawati baladan. Jadi nek wis raine peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditepok, sampai malaikat harus ditepok. Suat. Payu kau itu binawati ini kuno bon-bonan, wal agam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil biasa no sito. Mulane cara kiai kuno digludung lan rokok ditepok, menapa? Ditepok. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditepok. Inna ja'alna fi anaqihim aglalan saya hilal aston parumuk makun. Jadi janggut ditokok terus jengkol ditabrak nonggon-gonan. Maksudnya ditokok lalu mengkonon adarane diujungno ning neraka. Mergo bentuke mun tak tebal mun di ambon. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat tadi simarum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduriba benarum bisuril lahubah. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain mau Quran, yang guru-guru pulau, nanti nyipil, langsung dikai garis pembatas. Surat pagar. Kayak pagar pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipagar, ini otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu mati di surga. Wa zahiruhu min qibalihil adab. Orang yang di luar pagar otomatis neraka. Lah pagar iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamali perapatan karo kan ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus kemantang nang ndi? Tengah. Lah boten iki tenan, tapi gambarannya itu Fadul babenahum bisuril lahubah batinu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihim adab. Jadi sing njero pager otomatis warga, sing njogo pager otomatis neraka. Lah terus wong sing ngamali pasokan udah temantang ning arep kok paham ya. Tapas ning arep lu buka-buka ngundang kanca-kancane lho kowe bisa kancaku ngaji ning dunyo kok ora pati aku terus ana diskusi. Ana apa? Diskusi lha iku orang sing istawat hasanatuhu wa sayiatuhu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi haram. Lah ini mun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus ya mun lumayan dari musofa mun apa? Mun paham ya tetap mulane nak wudu dikrisano disempurna. Mulane ulama dawuh niki rumah cara pekene wonten kaidah malah yudroku kullu, la yudroku nopo kullu. Kalau tidak bisa semua, bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita pakai, kalau tangan sampai terputus sampai sini, itu kan berarti mahalun fardi hilang. Yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban bantu tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap ambil yang di sini, kesunatan dibahas. Enggak nak hilang kafe, melarang sinarik jadi Gudul-gudul lah, pokoknya orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul, sudah gundul terus haji.
Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno beso ning gundule. Senajan to wis orang-orang karena agama itu ritual, ke malaikat nyatetnya ngene tok. Sing nyukur sirahe sing ngliwatno beso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di ala rambutnya orang pokoknya ada sing liwat beso ditulis. Gak ada sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya orang ya. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku. Roh iku ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora cekel-cekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temangtang. Padahal nabi dawuh, aku liteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril wudu. Karena sering nopo? Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sakniki niku jarang kata deh. Cuma akibatnya elek, karena sering wudu kula mboten nate wudu sempurna. Nggih, ngawur-awuran mawon sementing salah. Ya rada salah. Tapi luwih salah sampean gak ada yang berwudu, dadi luwih parah sampean. Bangunnya wudu anak-anak gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus terus ini wonten ayat ya romanas bukul laun hasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu saya nyapa kan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Nanti wonten cerita, kalau nanti cerita tengah ini, Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Mbah Mas. Setelah itu, setelah aja di sini cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berano mati kenalkin Mbah Khalil. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong desa tak mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjadi misalnya barukan mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng kan bingung. Ada rumah yang kenalkin ini. Wes kan dia pokoknya angkat tampaknya pengeran mendingan tadi Mbah Khalil. Kenalkin Mustafa ya Pak. Wes Mustafa aku ke susu angkat tampaknya pengeran mendingan tadi apa? Mbah Khalil. Wafer, angkat tampaknya. Jadi mereka ke susu apa pindah nopo? Tidak nopo, nalkin. Nah, kalau marah buka mana dia kan? Alhasil suatu saat itu dilapori media. Bahwa dengan jabat, di bawah berlawan atau malaikat. Saya sadar nanti ketua Rasul Nabi Muhammad. Dan tidak akan jauh juga. Padahal malaikat Nabi Muhammad paling awal, paling nopo. Orang masalahnya bukan seru-seru amat itu. Pulau malam ada hadis diskusi. Senang sekali gitu kan. Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kok arah itu ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu jadi syirik. Kamu tidak melakukan syirik, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga amalan Rasul di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu tidak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis ini mas. Saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hati. Orang pasti dan masih nahu hati. Mbak nak tambahan pas apa ya, malah nahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah Allah tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya udah begitu. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Uluhiyah. Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti mau tangan negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo, itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan. Kemudian ajarannya sholat itu tidak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa?
Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena kita mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin juga pakar-pakarnya kalau kita mengelola. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariakan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, itu tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Malah Nabi nak muji sholat as-sholatu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor sholat. Malah jumben niki tengene hadis diceritakan. Sebenarnya mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, dua nabiyuna ja'ana bil bayyinat. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai ke situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, mana hati-hati jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ini. Ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan dapat sedekah. Lonte utang-utangan duit ya lo, bajingan di nopo, di lo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Loh. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tidak mungkin wong boleh seneng tahajud. Tidak mungkin wong fasik seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Kalau sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini banyak sama orang-orang masak. Sebab dulu sama orang-orang masak ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelok, tukang gue catatan, sini. Nopo tukang, cek sholatnya kan. Cek nopo? Sholatnya. Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesamping. Nah, itu mereka sholat itu khas nubuwah. Paham ya? Sholat itu khas nopo? Ya sama dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma anak bener ini kiai gitu. Nah kiai kan 10. Itu masalahnya tidak sholat bener itu sholat terus. Dibanding dengan tahu. Nah jadi dia itu banget. Pulau sholat gak tolak nikah. Pulau sholat pikirannya tuh di sini. Pulau buatan nafsiri ngotot upah buatan wah kerumutan. Nanti kita sholat nggak tahu bolong. Oke tahu ya sholat terus. Terus kita ya makan mulon, gurih pada rokaat pun. Orang kiai si nafsiri maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak itu gak ditombol, ini kan firman. Kalau Quran apa? Tidak sampai gitu. Sampai ada seorang masalah dia gampang dari tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air itu bukan kayu jati yang menjadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman sangat contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun, itu tetap nomor. Sebab ini Allah dialasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah jawab Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskolu habbati khardalin min iman. Mbok siki kaya apa imane ora bakal abadi ning neraka. Kowe eling-eling sampean rapati kecil meneh. Kowe mantap. Mereka apa? Iswai percaya orang udah kan jenah. Soalnya rokok suwi-suwi Allah. Tapi orang salah, saya orang salah. Apa ya repot apa? Mohon doa tertakan.
Walazi murabuka ada niku makna tenggene hadis sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hambanya. Termasuk niku tiang sing gak ada iman, tetap iman disimpan ke pangeran tempok dan itu ada. Jadi kalau teruskan masalah iman ini penting. Masalahnya wonten donga sing warane kanthi Nabi cuma tawaran nang mriki kasuwen. Eleng-eleng wae sampean basa Jawa ya apa. Pokoke intine donga ning Allahumma inni astaudu kalimati ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini teng jenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Ada Allahumma inni astaudu kalimati kula titip iman kula. Dan iman ini saat dititipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopos tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pas dia lali misalnya pas mati pula misalnya kapan guru bujuk orang mbak bujuk tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini mangkana akhir kalami la ilaha illallah jannah wong sing akhir omongane la ilaha illallah jannah lagi wong turu terus kena tempat kakak tempat muni nopo ware pernah aturane wonten apa. Mulane sak iki mbok sadar, mungkin nak mulai ondo iki. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Tak kula sing Joko kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Ah niku. Karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model lae, yo nak pas sadar. Sale goen pakai cuci tabrak tangi turu kok seneng akhirat. Mantep. Wah, mau lu banyak waktu besok napa? Tok akhirat. Motor, bening di sudut tangi turun, kamu tuh tangi turun, kok akhir kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju swarga, setengah apa mati mau jual lewat orang-orang gini kan tidak sempat. Mau jual apa? Mulai pakai dari titik nol, setengah pasal lewat. Soalnya malah kadang tetap tamu, jadi penting toati. Kenapa? Toati. Jadi kursi disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita mendapatkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis faklam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi faklam. Memang kita tahu logika nopo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Wa idh qulna lan kana ngucap sapa ingsun mansubun bi lil malaikati maring para malaikat sujud sira kabeh li Adam maring Adam sujud dan kinain kelawan sujud diluk lawat ajab hatin ora kok letakno bathuk ning bumi tahiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab ahli sunnah wal jamaah sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam namun kan diluk dan ada film-film Cina namun diluk bukan sujud kayak di sholat bukan sujud kayak di karena menurut ijma'nya ulama sujud kayak di sholat itu muhtasun lillah muhtasun jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud ning Adam kan diluk tok jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis mau diluk tok orang sampai ngeletakno bar karena sampai ngeletakno bar kados pas sholat itu khusus lillahi eling-eling terus orang kok malaikat terus sujud kados di sholat buat untuk dosa enggak bisa buat ning gone sintenan mboten tak hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di diluk lawat ajab batin ora kok sampai letakno bathuk ning bumi. Oleh diluk rakyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Kata jadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila tidak kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin langit kelompok jin. Kila jin ucapno ngene hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku naon kelompok minal malaikat ditangi malaikat bali isna monggo isna mutafilun mutafil wakil lan didawono wa te kelompok iblis to wa te isna mutafilun mutafil wa iblis te iblis wa iblis di bapak-bapak iki kalau monggo tetap iblis duriyatun te anak turun Dukira yang disebut awal guru yang malu sertane iblis baju sawise gelar jauh
Wal malaikatu khalite malaikatu la diriya ora ana turun kumujud darum mesti para malaikat. Bapak tak ngomong dulu kok iblis an amir robi saking perintah pengirane iblis. Kalau jati kecil metu saka iblis anto ati saing to ing Allah taala kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis kan sujud dengan Nabi Adam boten turun. Apa tetap itu ana pengalap sira kabeh wingi iblis wa diriya anak turun iblis. Alkitabu dari kitab kuli agama ke Nabi Adam wa dzurriyyati anak turune Adam. Wala uteha fil mawdi ini ing dalam panggonan loro mane apa tak dilunahu wa dzurriyyati kuli iblis iblis. Wa alam auliya ing pira-pira terkasih min duni sangking sak liyane putih ora tegese to akhira kabeh ing iblis tak balani. To walun hale te iblis tak balani laku marang sira kabeh aduun musuh. Ada tegese pira-pira utai dawa iku halun dadi salti sawa banget di zalimin apa sih program dolen dalan apane golek alternatif golek dadak wong dolen kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok e iblis itu tegese iblis waduri adalah turun iblis itu ating dalam soal ning iblis apa utai dawa iku badala itu atilahi hale dadi gendine soal sing Allah taala ma asyatu umurane tene ingsun lume iblis apa lagi iblis tegese iblis waduri adalah turun iblis Iblis tak balane ora tak peseni kok samawati ingkang iso gawe pira-pira langit lan lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula apa. Wala kok ana mesti lan yo ora direputasi gawe awake dhewe. Maknane lampu bir tegese ora ngadirno ingsun bakdo sebagian iblis. Kala apa ingkang kala batin ing gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan ora ngalap ingsun. Wa ma kuntulan ora ana ta ingsun mutaqidal mudili iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat masa dinat iki pira-pira setan ora ta'alam adudan ing golo akwaran tegese golo fil khalqi ing dalam pencipta pakai pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh tuti unano ati sira kabeh ing iblis tabalan iku ing iblis tabalan ternyata ini perlu terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gajah alna likulina bikin aduan sayatinal insi. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini balik. Logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning ngarepe wong akeh. Terus diwarai kekancane Yahudi itu ngene nek di depan umum Muhammad takon. Man waktu itu nak mati sing mateni itu. Ya karena pertanyaannya lugu lek Nabi jate apa? Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setelah Allah langsung luwih apa? Halal. Lha sempat harus sampai dia dan jangan dimasalahkan. Agama aneh mak, sing dipateni Allah langsung haram, malah sing liwat manusia halal. Itu terjadi asbab nuzulnya apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ngendikane Quran iso turuti mas, aneh-aneh. Cara berpikir boleh. Wonten malih di dina itu cerdas-cerdas iki yang Yahudi yo kalah kok cangkem elek. Perkarane geluku. Di dina iki ditanggal dengan Ali. Jare balam, nah darane Kanjeng Muhammad balam, sahibaku napa balam. Li jare balam ngene pertama. Ali. Kowe iso ngangkat sikilem sitok. Ya iso. Karena di dina Ali sikile kanan diangkat. Sitok iki yo iso blok-blok jare saya. Jadi pikir itu diangkat, perintah diangkat, kita mengambil, yura itu blok. Iya itu toh, yura itu. Lalu mau dalam dalam dari muka langit, maksudnya mau dengan kepentingan mendiskredit, no jadi tomek. Karena dia kenali saya ngomong, dia emak kuat, berkau pengalaman itu. Saya itu mau jadi nama. Mas, kau itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru dan selalu lepas. Iya, saya ini kau saya malah berubah, padahal deh. Malah ayo Yahudi. Lalu kemarin kapok bukan dong Yahudi. Pikiran Yahudi, baca perkara ini tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi boleh dikatakan pintar.
Mulanya kena sebenarnya di pinter Nabi Yahudi, termasuk Nabi Yakub. Mereka pinter Nabi Yakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Jadi itu terjadi Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kita Yahudi nama-nama oleh itu dulu rembang. Yang orang cerdas itu dulu rembang. Jadi dulu pulau barang. Kalau betul sebelum Yahuda bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi Hajar ke Ismail, Rabi itu Jurgon terus ke Arab. Terus itu lama tuh nggak boleh barang ini. Kalau ada itu secara tanah itu tidak Yahudi orang kan naik dari dulu no. Oh Yahudi itu pinter. Kalau Yahudi dulu itu lihat, bakom. Jadi jujur sakit itu sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung Sitok, Bunyamin, karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia juga Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sama jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, karena anak Yusuf tidak laku itu mulai. Akhirnya dari ini ngomong dia nama Yusuf itu patah ini, tapi dari Yahudi kok kegedean dosa mata ini napa? La taqulu wa alqu bi wa badil qala qailun minhum la taqulu Yusuf wa alqu bi wa badil. Iku jak meni yang tasib berubah saya. Oh, ora apa ini dosane kegedean nyemplung nang sumur sing mudah dilalui orang. Ben ditemu wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Biar ono sing nem. Kamu teke dijak Yahudi wis utek duwe. Jadi sebenarnya Yahudi boleh disebut saya banding lama sumur. Hasil wajah saya Rasul Pak Arsalu Waridung Pak Jelas dan wakola ya Bishro ada gula bahasa ruhu nopo gitu loh. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbul. Barang nimbul Nabi Yusuf kasut hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda apalah nih. Mereka mau lalu terus kok perlu biaya gue mau budak aku minggat. Lah yo regane piro tidak kalau kasar kan yo mesti dadi wis bar nyemplung no. Iki enggak. Kalau kasar dah. Jadi wis nyerang iki entuk minyak. Dadi bali akeh iki no. Jadi wong Yahudi mulai cinta. Wale wasau bitamani batin daro lima maduda. Wa kan fi minat. Jadi kita dia wae dene teman deh. Teman itu Yusuf itu wis ilang kok bapake. Untuk duit. Kemungkinan itu balik kecil, mereka jadi budak. Yang juga jadi budak itu uang masih hilang. Mereka digoning Mesir. Digoning apa? Ini uang Yahudi. Pinter banget. Kata saya ini, dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya, mau terwajah ala komisi vitamin. Jadi wajah aga bisa ayam. Jadi wajah, adanya bawa kelambinan Nabi Yusuf dicokok. Terus dilontai-lontai geteh. Terus tokol boleh nangis. Dia pintar siapa? Jadi tokol itu buat nangis. Wajah baru Isai ya berbunyi. Nangis bahwa lambine Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya karena inna anak tabiku watarot na Yusufa inda wata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik Yusuf tak beno jogo bar. Terus dipangan apa? Tidak. Ya Nabi Yakub itu cerdas, orang Yahudi cerdas, saya harus dipikir Yahudi. Bapak-bapak orang Yahudi jenis itu, Nabi Yakub itu cerdas. Jadi pinter listrik galah di mangan tanah. Jadi apa yang mangannya kelas ini dicopok sih. Perkara ini Yahudi CS itu lali nyobek nopo. Jadi pinter listrik galah. Jadi apa yang mangan anakku kelas ini dicopok. Mereka 5 roa, mereka roh pandine kurang tersobek. Akhirnya, waduh lagi. Ya udah, cinta ekonomi itu deh. Isek kalah ya, tadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pengeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anaknya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Maksudnya, maaf lama betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak, aku kelas ini dicoplok apa? Wis meriang, jadi Yahuda CN ngerti lah, dene itu konangan oleh bodoh. Tenang, sampai Allah dituruti.
serigala yang disangkakan makar itu datang. Ditanya. Karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu sendiri cerdas perang. Kalau kurang lanjutan ini cerdas. Jadi anak ikhwasan di suarga itu cerdas. Nah aku ngelang sampean di hidup itu ada. Dunia itu bakal entek. Kalau sering ngomong gitu. Jadi saya wong salah kaprah. Nabi jatuh untuk dia akhir jadi cerdas. Nah kalau aku beli, ya banyak juga itu ya penting jadi dunia. Tapi orang melawat. Tapi nak kalau ngamal krono akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu ada. Kalau demi barang yang mudah. Lalu kalau ikhlas tak lain. Jadi kalau nak wiridan dari barang gusti itu menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Soalan untuk duit itu rezeki. Aku ramulangan itu rezeki. Lalu kata-kata atau ngaji rezeki ini ya. Soal pulang rezeki mungkin dengan roman-roman beberapa kaitannya pulang mulan nopo. Ngomong nggak tahu mulan ngaji maklarang itu duit. Ini penting pulang. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak, itu terkonfirmasi ya baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigalanya. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu serigala. Lalu gak ada aturan, jadi kurang oleh makan nopo. Nabi tak anak-anak itu oleh makan Yahuda. Nah, kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini? Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa agak lego. Sebab itu mereka ya mesti pengeran, tapi anak itu agak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Yang perlu lakukan wajib hukum buat aku membagi kauman sorry. Paham ya? Lakukan anak Yusuf wa upati ayat tulisan ini. Kalau lain Yusufu wa aku wa ahab ila abina minna wa nahnu usba'ina abana labi dolalin mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi royal badil jubi yang tak itu bagi saya roti inguntum walhasil mereka pikirannya itu lain suku wa aku wa ahab ila abina wa nahnu usba'ina abana labi dolalin turu Yusuf wa awit tohuhu arto yaktu lakum baju adiku terus tadi seperti ayatnya wa takunu min ba'di kauman solihin kok nak bareng laran Yusuf, soleh nela, yang penting wis lego. Jadi kamane kaya santri sing soleh, ya maksiat ora apa-apa istighfar. Pokoke nek ana maksiat gak lego. Tapi ora kepengin maksiat terus. Engko bariku napa? Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampean diminta ngoten mirip napa? Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wa taku rumibadi kauman solihin. Kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas nih, layu suhu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolalim mungkin ini tubuh Yusuf wa awit rohuhu arto yakulakum baju abikum bataku rumbati koman. Nah dariku solehnya. Nah ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini ketika Nabi Yusuf jadi raja teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu yang nabi Nikol diangkat jadi para nabi jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita kapan-kapan tetep dadi wong nopo? Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake muni qalu ya abana taghfirlana dzunubana inna kunna khati. Pak, kula njalukno sepura pangeran, mesti kula niku salah. Jabe Nabi Yakub nopo? Ora tau tak taghfirlakum. Ya mesti wae kita jalukno sepura. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf ketika dulure ngaku salah Kulo itu salah Yusuf dan gue yang tahu nyiksa gue. Jangan Nabi Yusuf ini. Lata seriba alaikumul yaum yarwir wa'ulakum bahwa al-amur. Gak, gue terlalu surga. Saya kita sepuluh. Iku nunjuk nak tobater yang udah tak dulure ditompo. Mereka dari awal duwe cita-cita wataku membagi kauman. Saya ini tinggal di Yahudi ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duwe niku sisa ngoten Pak. Jadi nama dia. Mau saya kita sain ae kok nak tuwa tobat. Ya masih tidak-tidak kok istighfar ya siapa berkocek duwe cita-cita kok istighfar elek istighfar belum tak bermaksiat kowe elek istighfar kok ape maksiat bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos nabi niku rata-rata malah kula gak cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir Nabi Dawud itu cerdas iku cerdas Nabi Sulaiman terus kan pangeran yo demokratis
Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Dan terus anaknya itu wajahnya mirip. Lalu dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar, mater Nabi Daud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodol dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis setelah Nabi Daud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja keputusannya begitu. Adiknya tertarik, habis omongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Ada orang jadi kan sembunyi, Allah ketok lah bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok, tak bagi lurus. Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak kok bu, fa'in lahu ibnuhan. Ojo ketok, itu anak kakakku. Nah ternyata kakaknya udah histeris, orang keputusan si ketok itu tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto si kena sing cilik. Ketika ditanya orang, kenapa kamu kena cilik? Tidak ada seorang ibu. Si anak itu butuh diketok tenang-tenang kayak mungkin bodoh. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mereka ketika diintimidasi apa diketok, ini gue bajunya tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibutuh diketok, nomor tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh ini dia nak kafe nabi ini pasona sidik amanah tablet nomor. Terus cerita ketiga ini bersama saya. Di era Nabi Daud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh gemeni satu perawan terus hamil. Lucu tuh. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang bukan. Lah itu Nabi Daud itu juga mutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Daud itu ada keputusan orang mau kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih. Paling ditenyasu deh. Wong 5 mau paling ditenyawa. Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya ya Pak yang bisa memutuskan. Kemudian pengiran muji Sulaiman, Pak Hamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak panik cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Daud itu tahu sinau, itu dia pendekar bukan tukaran, Pak. Jadi dia jadi rojo mereka pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai torut nih. Kalau aja lomba, tinggi songalang no jalur, dikai hadiah no kerak. Jadi ini dari sini kerajaan ini perkaranya menang. Merdeka, karena itu kan buatan anak erojo dari tukang motor buku, dari relatif suwe canggih ini urusan apa? Lain di Serano Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar juga ada yang Nabi Dawud itu lolos, paling di Teniasu lolos. Dari Nabi Sulaiman jauh di Teniasu, dicelok sitok-sitok, diinterogasi sitok-sitok. Di luar juga ada kok ada Nabi Sulaiman. Aku sing ngetengi rupanya apa? Jadi jelas juga. Apa? Terus yang kedua tak kok ini. Dewi ada. Sing ngepen yo putih barang mau konservasi asule itu mari besok-besok wah iki mesti bodoh mau muni asule abang ijo putih pokoke 5 itu asule rempane besok lha kok ora nah sing ngerti atur putih oh yo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum itu pintere Nabi Sulaiman jadi di luar juga ternyata wong 5 diintegrasi sendiri kita kok lupane nopo. Mesti panik tuh, kan di luar juga ada ini terus. Kita nih, cok mungkin apa? Abang, ini terus konten ayat apa? Fafahabna apa? Sulaiman, wakulan atena hukmau, wa inna wa sa'akhor nama ada udah dibalai sabdihna, wakunna apa? Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Dia termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus dikasihkan sing cilik. Mergo ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin saja. Itu cara Sulaiman nggak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan melaksanakan. Badalah kok ma'asyatu. Awan nanti gede pira-pira pertolongan filkol ing dalam penciptaan pakai pamong kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ing setan sabaran. Watulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya watulan ilinga sira wa yauma marsubun diuskur tafiskur yaqulu dawu sapa Allah ya iklan ya wanuni lan non nangku nadu nyelu sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun ae awtane tegese pira-pira berdono ae awtana tegese pira-pira berdono alladzina rupane wong akeh antum kang nyangka sira kabeh
Lihat Pak supaya Pak Ati toko berolo kabeh laku maring sira kabeh tidak nikung kelan tetangkaan sira kabeh. Pada omong ngundang sapa akeh ing para berolo. Kalane tadi ku mongko iso nyembadani apa para berolo laku maring akeh. Lalu siku tegese ora iso nyembadani sapa para berolo lumen kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarané wong akeh. Edenal otani lan antarané boro-boro berolo. Wa asidi halan sing nyembah-nyembah berolo. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannam tak min audiati jahannam sing boro jurange no. Yula kuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min waga kotane jawa waga bil fatimane halakan. Waro ala ningali sapa al-mujrim mulai pira-pira sing dosa ningali ana neraka. Padahal mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun. Annahum tak temne kabeh muati ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Wati unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka. Walam ya dibulan ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki maslifat ing nggon mirip, maslifat ing nggon mirip, majilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah pasar ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang Rahman Rahim nyeksa manusia? Itu ternyata nggak ceritanya. Terus siang saat ini nyembah berhala, utawi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Nyata, pulau harus setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil enggak? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Lalu itu orang-orang kafir dengan kabeh itu adil ya Rabbi, itu apa? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya berbeda orang. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berhala macam-macam, mukabari selawat. Dan yang menolak ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam, mau ya tetap boleh, tapi bingung. Jadi, lah mereka lunya jawab iya, ya adil Gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulai keluar suwun di sholat sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud itu, ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang mau wedok, pangkat, mau harta, tahta, wanita, orang wasit, harta, tahta, apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya tetap mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pengiran Gusti, kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan, saya harus ikut jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Marah. Siapa mau ngomong kok ngitan terus dengan bunyi wiridan ya Allah akal saya marah. Terus niku enggak apa-apa. Makanya syarat iman itu ngerti akhlak. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan syarat salah itu kebeleset. Jadi oleh salah kok jarang. Salah itu jarang kebeleset kan ben salah ora oleh. Nah sing parah itu imane tepat-tepatan, nah salah tenang. Nah itu perkara. Jadi nama maksiat dijiwai. Tapi nampak bener be angop, itu berkorok. Jadi berkorok. Jadi malah makanya kata rapi salah yang ngambil itu jalan. Jadi ngomong tak tahu nanti salah yang sulit apa? Jalan kebelajar, nomor kebelajar. Tapi nak darahnya iman itu wakah itu macam negatif. Malah darah iman rosikun bil qalbi itu macam negatif. Iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi, memang pertama. Lah salah itu apa kok? Kebelajar. Ini kayak manusia kan, misalnya di Ailam, misalnya gue orang ngejor, pengen orang ngadu kepengen, mau ngelak dulu, mau ngelak apa? Justru orang nanti berusaha orang pati ayu berarti mandi ya, untuk ngelak dulu. Mau ngelak apa? Nah orang butuhnya ayu berarti siapa? Berarti pilih-pilih, ini paham. Terus ini teori mungkin, ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset, jadinya apa? Jalan. Jadi kalau kalian ini malah nak salah, itu kudu kegawa basaria disebut nama salah, kepleset. Tapi nak benar kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak benar kudu jadi nama
malah kaman disebut falam mata bayyana lahu qala alam wa naqwa ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak marah itu dulu. Sama kalau tahajud juga saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marahi wiridan gampang. Kon moto surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am man. Jadi bekon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah ada, sekarang nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu kalau sampai pas ulang-ulang di tahajud, itu nanti lama-lama terekam. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi jualian bumi kok gimana cara mendapatkan kuota? Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok, program ketemu masjid di sholat. Itu berarti pas sampai tepaan, pas maksiat di program. Itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tawarid, tampil dan dilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama dapat bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berpendapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat 5 itu banyak ulama berpendapat witir nopo wajib. Cuma ulama menawa ya orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata mengira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu nih tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi. Lengi-lengi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dake-dake kata tulung ngene iki dake. Hukum dipilah-pilah. Nah wajib mendesak dilakoni tapi nak sunah ditinggal. Paham ini Mas? Tabiin nganti angkatane sampai ada dake. Nah wajib tenan akan dinyang dia terpaksa nglakoni kok salat zuhur juga barang ngoten. Tapi nek iso dinyang ya ora dilakoni. Sehingga ketika tapi ini kangelan golek cerita nak kanjeng Nabi juga mikir. Yo kok kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal enggak apa-apa. Jika tanya sampai rumah, ya enggak Umar. Mikir itu sunat apa wajib? Sayyidina Umar ya dua bagus ngerti ya kelakuan Nabi itu ngono iku. Jadi Umar jawab autaro nabi wa autaro muslim. Sarokku kok Nabi yo witir wong Islam kafir sahabat yo. Ya benar Umar innama sa'aluka awajibun am sunnah. Boten kula itu tak pasti wajib apa sunah. Ibnu Umar aja pinter autaro Rasulullah wa autaro muslim. Kok Nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak takut, kalau dia kepengen dijawab sunnah, dia ada kepentingan dijawab apa? Nah dijawab sunnah atau ora usah? Gitu ya. Takutnya deh. Orang itu hukumnya itu pasti itu sunnah apa? Masih. Waktu marah. Ya jahil marah. Goblok utang benar sih. Nabi pun harus ngelakoni, sahabat ngelakoni, yuk penting kok tiru. Aku nak jawab sunnah mesti kira ngelakoni. Paham? Mergo witir iku gue iling-ilingan tau. Lan ketika Nabi iso tau lah, maksimal tau lah. Kila maksimal suwel. Nah ora iso minimal sih. Kalau yang sering tapi kita niku ya. Maka gue iling-ilingan inna wa witron yukibul. Witro awal kita senengane. Jadi witir iku iso sebelah. Tapi orang ulama sing darani saya terulah itu rada ulama rada keliru. Produk keliru nanya sendiri ulama yo nakal ya jangan melek tapi ngomong alim. Terullah tuh lem hitung keliru paling bak dia tak hitung ya ngono tak ngono jadi bak dia tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu satu songo sebelah. Dan orang yang hitung terulah berarti ngosokna apa? Ngosokna apa? Bak dia. Lah soal KPI yang tak warai pakai KPI. Makanya Nabi ya lucu, karena Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Gue lagi di sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Mereka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah.
Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh, manut didadekno kuburan. Mereka ora tau digono apa. Nah, coba wong saiki sana masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti keselam mulai. Di mak-mangan wis bisa ngono. Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Dan ya ini orang yang masjid ya sholat, teko mari jujur sholat. Jadi budgetnya hilang, apa? Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Pasti nanti sholat itu tahu sholat. Oh, negara ini songo, negara ini sholat, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini situ aku belum gitu. Jadi itu lucu. Ini kita nyata. Ini yang orang tak tersinggung, yang di kelompok tertentu, itu urusan ilmu orang tak tersinggung. Saya Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat berulang rakaat, akan di sholat rakaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefiannya apa? Yaitu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiannya Nabi terulang rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Allah balik-balik. Mau dan percaya sebenarnya kau kuburan itu. Paham ya? Sebenarnya ulama itu bisa tenang. Jika Anda tidak tahu kefiannya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Jadi kalau 10 ya 5 salaman. Terus welas 1 titik. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 titik. Paham? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Itu mari perkara orang lama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya wae ana salat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip no zuhur, asar, isya. Wah, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witir? Kaya ono maghrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya nopo? Maghrib berarti 4, 3 wae maghrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh si Arodil misalnya Nabi bantale do beliau tarik Maimunah wong aku misalane cilik bisa tapi nabar umur 14 tahun kira parang tahun aku tuh mau kepen salat Nabi dari nabar iki riwayat untuk beli sangang rakaat salam kita saya masih perkara jadi Nabi sangang rakaat salam jadi riwayat ini rodok saja rodok neraca tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan saya baca kata mulai A sampai Z. Jadi saya tak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau tak sholat zuhur kok lali ke tasawuf awal. Kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i Nabi nawau bablas sholat sangang rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya kita sholat zuhur orang tasawuf awal, itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling jarang yang jujur menurut resiko. Tapi tetap apa? Sah. Apa kalau kabeh sing ngaji tasawuf awal sunnah wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunnah? Mergo riwayat Nabi nate sholat sangang rakaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Bapak ini malah. Mulai Mustafa anak ilmu sithik ora tak ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari dia apa? Berarti ngaji merakata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha rakatan. Dadi sing khatam kula ora telu jur. Ora pinten? Telu. Baleni ya, baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya taruh saja ini, qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham? Kita tahu masih kenapa? Mondoknya waduh.
Ini model yang Banyuwangi dia buat nanti latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang muakkadah kan kita papat kan. Itu kaifiahnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur itu sunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat muakkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak kan? Qobliyah maghrib kan dapat muakkadah. Ba'diyah itu tak dimasukkan sholatul lail. Wong ulama kan itu enggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kaifiahnya itu 2. Kata padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar syarat nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat muakkadah boleh, tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah, tapi disebut sholat nopo awati. Ini yang mesti sholat nopo awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Lah itu rata-rata kaifiahnya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 11 rakaat, tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya yang zuhur yang 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Lah yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat badhe tanpa tasyahud awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok. Mulai dia berpendapat tasyahud awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni ninggal nopo tasyahud. Kalau lah rawan dia mau ngajak tenan, kan populer sunnah tapi nopo populer. Tapi tak tahu imam, kalau syukur pulau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya Ben Mustafa tahu jadi imam pak, ini ada ni. Kita kan contoh cirinya apa sekarang imam. Cirinya bentawat tu, cirinya bentawat. Tapi sama dengan orang liru pulau. Kalau orang imam bila pun mulia, sama orang imam dia orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal kata amal, dia bingung. Apa tak balik ini sunat tahu lah kata tak balik ini jadi sawangannya raman. Jadi kalau sering tinggal ada saudara, ya akhirnya kira, nah solusinya kayak sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya mereka nabi bertanggung jawab atas saudara lah sujud lagi. Jadi banyak juga orang tak sujud tahu ni banyak modelnya harus ngomong berkok nabi tahu sholat tanggung jawab atas apa. Jadi kehidupan Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang aneh mau ngarang, kalau kadang diingkar, tapi dia ngarang bukannya Nabi, ngarang kuat. Kalau nalisan itu diingkar, tapi dia piye. Ketika Nabi kan nyata dia, sholat itu wajib ngadek nama. Nah, mampu oleh nopo, kalau kalian malah, kalau nak sholat fardu itu nak mampu ngadek. Nah orang mampu ngadek. Perasaan yang Jawa itu lebih dibangun Arab. Perasaan yang Jawa nak ngecek, nak lugu tak jauh awal. Lugu apa? Kalau balik ini malah. Perasaan yang Jawa tak mampu lugu tak jauh. Kalau Arab buat tentang mana saya haji. Kalau gua gagah, gua kursi. Yo kursi kasus nganteng-nganteng. Juga lugu. Jadi orang lugu tak jauh awal, lugu ni apa mas? Tetapi harus tahu haji. Diarani ramamu nak top awal hilang kan orang kerja, kesunatannya kan maju. Yo buat maju tenangnya diangkat. Iya, tak kalau saya mau raja sih. Orang Arab jamaah lugu kursi betul. Dan itu memang sekarang sejak awal tak kursi. Lugu mau. Lalu kok nak Arab orang kerja, kursinya apa? Diangkat. Justru itu pulau yang karuan rasa kelar ngangkat malah tangan orang mampu. Kalau kamu aku yang digowo, gue terus digowo. Katanya ini nganggu kau lopo. Pikiran belum, aku tengah ini rara kau le, wong itu malah roh. Pikiran belum, aku tengah ini rara kau le, kok wong itu nopo? Roh. Ya gue lokus nonton, ya kau ngawur lono aja, tapi
Lho ndak anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju ndak apa-apa manfaate lungguh. Jadi menunjukno wis wong Jawa akhlake luwih apik. Jadi perasaane wong Jawa sak kula asal ke Jawa. Ya asal ke Jawa kula balen iki. Enggak gak kuat salat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal iki, Bos. Nah, wong Arab kok kan nunggu napa? Jadi aku kacau. Jadi beto itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu saat ada tarik gitu. Padahal hadis-hadis itu Nabi dia lugu maksudnya lugu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate kaji anak lugu Arab lugu kursi nomor ngisor. Kursi. Apa ditiru aja? Jadi untuk enak kulo. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngajar lugu nomor kursi. Tapi kalau nanti saya kira orang kau apa iya boleh begitu. Nak boleh bagus saya ya lebih gampang kan. Lalu kalau pertama aku sultan paling mau kalau mau nentrai kalau selalu coba barang orang kurjang ngarepe, kalau kesunatannya maju, sama kursi ini jangkat. Aku tahu lompo itu. Ya sudah. Dan ternyata kantor-kantor pulau yang modal sama 40 tahun sayang tahu kita takoi. Loh, niku kaule kalau nopo, pulau ini masuk ya, ngalin kita kau tak coba. Wah, nah itu juga bebas, tahu. Saya gak tahu lagi. Jadi kamane kayak bebas nyata Nabi dawe kan arah kuat ngadep. Tunggu, lalu gue iso ngene iki, iso ngene. Ane penting ku artine lungguh. Wong Nabi ora dawa lungguh kok tak tahu awak, pokoke napa? Wah, ya pas ada nang romo iki ya. Tapi parah tenan. Yes, kula nu ya engkar tapi nggih kula tak takane kapan-kapan ya tiru tapi. Tapi orang tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu saya itu awopon. Paham ya, terus wong Arab lucu. Dikatakan piye caranya kok piye? Nah, bismillah boleh jadi sonalah masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu sing model ngoten niku. Kalau kan yang boleh gendut jadi dekne kangelan. Dulu barang ono kurcas ya angkat. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak bersihnya. Jadi kan sah. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin aku anak pikirannya ya orang yang jenis meneku. Maksudnya saya parah apa? Itu bukan diangkat ngalor itu jadi awe. Amun di dulu. Kapan-kapan kalau anak kau kita cerita nol itu. Tapi kita ya tapi jadi mau balik yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunnah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Nek ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Sunah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Maksudnya balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kula nate riyen 3 kecelakaan nggih. Ya terpaksa kalau ke Jawa dia lugu model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu cerong dinyali bro. Nah jadi, dewe nabi kan aku ramah, aku sholat atau nganggu. Lugu, alhamdulillah perasaan ke Jawa lugu tasawuf. Nah perasaan orang Arab. Itu kok. Jadi aku coba yang bener yang putih bawa nopo. Nanti kalau tertarik, secara umum saya nopo. Apa gak apa-apa? Nah, kepamannya ya, nggak apa-apa itu tadi. Kefiah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, itu kan boleh ditinggal. Jadi tinggal itu gaya di kursi ya nggak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa ya, tapi muka-muka ya alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kemikir pulau kan ngeten, kursi sama nasi disediakan negara kan nggak mungkin, nggak konfirmasi sama ulama kan, tetap konfirmasi. Gitu. Mungkin ulamanya bilang.
Alhamdulillah itu dia kajian dari Gus Baha. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tunggu video dari kami bersama Gus Baha. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.